Tapi teman bokap gue ini menyarankan bokap gue tuh untuk ngasih makan si nenek itu. Bantal gue tuh udah darah semua. Ketika tuh majalah turun dikit, gue lihat di depan gue udah ada pocong tuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi bersama kita di segmen Jeng Jeng. Jeng jeng. Segmen kali ini kan segmen yang serius ya, jadi kita nggak bercanda-bercanda. Di segmen kali ini kita akan ngebahas kisah mistis di rumah. Iya betul. Kalau di video sebelumnya kan liburan sekolah. Nah di segmen kali ini, di video kali ini ceritanya di rumah. Jadi penghuni-penghuni apa aja yang ada di rumah kita. Betul. Nah balik lagi bersama kita Fatseng. Dan gue Ricky Plafon. Selamat datang di segmen Jeng Jeng Jeng. jeng. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Di cerita kali ini tuh Mas Ricky Plafon. Plafon duluan yang akan cerita pengalaman mistisnya di rumah. Itu di rumah sekarang ya? Apa di rumah yang dulu? Sekarang masih ada ditempatin. Masih ditempatin. Masih ditempatin. Berarti di rumah dia yang sekarang Yang masih sekarang. ditempatin. Katanya sih banyak cerita-cerita, bukan cerita ya, udah mewujudkan nampaknya ya? Emang kejadian mistis menyeramkan. Oke, mungkin langsung aja kita dengarkan ceritanya. Ya jadi gue ada cerita horor di rumah gue, karena kan sekarang kan temanya kan kita lagi bahas rumah ya, tentang rumah. Jadi rumah gue ini lokasinya di Tangerang. Rumah gue di Tangerang, dan rumah gue ini dihuni oleh banyak banget makhluk halus lah ya, bisa dibilang makhluk halus. Nah gue ini bakalan cerita dari awal kenapa rumah gue bisa dihuni oleh makhluk halus, dan makhluk halus itu kenapa bisa ngeganggu penghuni rumah. Jadi itu ceritanya dimulai dari gue sebelum masuk SD. Jadi rumah gue tuh satu lantai, dan di belakang rumah gue tuh ada halaman kosong yang cuma diisi sama satu pohon mangga. Tapi pohonnya gede. Pohonnya tuh gede tapi pendek. Jadi Lebat kali, lebih ke lebat ya? lebat. Tapi tingginya tuh paling cuman 2 meteran lah. Ya pohon mangganya tuh nggak normal menurut gua, karena pendek tapi lebat banget. Dahan-dahannya tuh sampai ke menjulur sehalaman. Berarti itu loh. Kayak beringin gitu ya? Ya gitu. kayak beringin, tapi ini pohon mangga dan nggak ada buahnya. Oh, nggak berbuah? Nggak berbuah. Nah terus ceritanya nih dimulai pada saat teman bokap gue datang nih silaturahmi ke rumah. Nah teman bokap gue ini bisa dibilang indigo lah. Dia bisa ngeliat kayak gitu kan. Nah posisinya pada saat itu gue lagi ada di samping bokap gue, karena kan gue masih kecil banget tuh. Gue lagi main-main lah. Nah gue dengar pembicaraan si om ini sama bokap gue. Jadi om yang ini bilang, wah di belakang ada penunggunya tuh di pohon mangganya gitu. Ada bosnya, bilangnya gitu kan. Tapi emang lagi ngebahas rumahnya atau tiba-tiba aja? Lagi ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Ngobrol biasa, terus tiba-tiba dia nyeletuk kayak gitu. Wah di belakang ada bosnya tuh, bilang gitu kan. Bos apaan? Ya itu yang nunggu di sini. Ya, terus bokap gue nanya bentuknya emang apa gitu, wujudnya apa. Kata temennya tuh nenek-nenek gitu, nenek-nenek. Terus tapi bokap gue kayak udah soalnya kan dia nggak bisa lihat juga, dan selama kita tinggal di situ juga nggak ada kejadian aneh kan, jadi biasa aja. Tapi teman bokap gue ini menyarankan bokap gue tuh untuk ngasih makan si nenek itu. Ngasih makannya tuh ya dalam bentuk sesajen kayak gitulah, kayak kembang-kembang segala macam. Sorry gue potong, itu tahun berapa? Sebelum gue sekolah SD, itu berarti SD kan 2002. Oh iya. Berarti itu 2000-an lah, tahun 2000-an. Masih kecil banget. Nah terus bokap gue menolak kan dengan alasan ya menurut dia itu nggak sesuai dengan syariat Islam lah, ngapain kita ngasih makan setan gitu lah ibaratnya kan. Terus teman bokap gue ini yang nggak mendebat gitu, kayak ya udah kalau lu nggak mau it's okay gitu kan. Nah terus hari itu lewat, bokap gue mungkin kepikiran ya sama omongan si temennya ini,
Tapi dia malah melakukan hal kebalikannya, dia malah tebang tuh pohon mangga. Jadi pohon mangga itu seminggu kemudian ditebang sama bokap gue habis. Ditebang habis. Dari situlah muncul kejadian-kejadian aneh di rumah gue sampai sekarang, dari tahun 2000-an itu sampai sekarang. Pokoknya dari semenjak si pohon itu Ditebang. Kejadian awalnya mulanya tuh ketika adik gue lahir. Bukan dari adik gue lahir nih. Kejadian awalnya tuh ketika adik gue tuh umur sekitar 3 tahun. Adik gue tuh pas dia umur 3 tahun, dia setiap hari selama jam 8 malam selalu duduk di balik hordeng itu ya? hordeng yang iya. ngadep ke teras luar. Jadi posisinya tuh kalau udah jam 8 malam nih, jam 8 malam adik gue tuh kayak secara otomatis jalan ke jadi rumah gue tuh ada kaca gede yang menghadap ke teras luar kayak rumah-rumah pada umumnya kan gitu ya. Nah itu kan ada hordeng. Nah adik gue masuk ke dalam hordengnya, masuk terus dia duduk sila, diem aja sampai jam 10. Selalu kayak gitu setiap hari selama setahun. Pernah sekali gue narik. Tapi posisinya dia ngadep ke hordeng nutupin muka atau dia ngadep keluar? Ngadep keluar, jadi cuma duduk diam ngadep keluar gitu loh. Sampai jam 10. Jam 10 tuh langsung balik ke kamar tidur kayak gitu. Itu setiap hari selama setahun. Gue pernah kan iseng kan sekali, gue gregetan banget kan ngeliat adik gue ngapain nih kayak gini tiap hari. Gue tarik lah adik gue kan, deh ke kamar deh gitu. Dia malah nangis tuh kejer gitu, nangis kayak nangis teriak-teriak gitu lah pokoknya kayak nggak mau gitu kan. Terus kata nyokap gue, udah bang biarin aja lagi main gitu. Ya kan gue yang masih kecil kayak main sama siapa, orang cuma sendirian doang diem gitu. Oke lah, di situ gue udah biarin aja. Tapi titik puncaknya adalah ketika itu udah berjalan setahun kan, gue tuh lagi pergi ke Jakarta ke rumah nenek gue. Gue di situ nginep. Nah gue tidur terus gue mimpi gue lagi memantau adik gue nih yang lagi jalan itu ke hordeng. Adik gue jalan, cuman kali ini gue ikut ke dalam hordengnya. Gue duduk berdua sama adik gue masih fokus ngadep keluar. Gue akhirnya ikut ngadep keluar kan. Nah di teras luar itu ada motor gue yang lagi diparkir, dan di spakbor depan motornya itu tuh ada cewek, rambutnya tuh kayak berantakan gitu, panjang sepinggang, berantakan. Terus dia senyum menyirengai gitu sampai ujung bibirnya ini ke kuping, deket kuping. Tapi dia tuh senyumnya awalnya ke adik gue jadi nengok ke gue. Jadi kayak malah nengok ke gue, dan situ gue bangun nangis, langsung gue minta balik. Gue mau balik ke Tangerang karena gue kesian sama adik gue takut adik gue kenapa-napa. Kayak itu tuh kayak firasat lah buat gue. Jadi gue tuh langsung minta balik hari itu juga. Nah semenjak kejadian mimpi itu, adik gue tuh udah gak pernah kayak gitu lagi. Gue juga gak tahu tuh kenapa. Semenjak lu mimpi itu, adik gue langsung udah biasa aja, normal, kayak gak kenapa-napa. Kayaknya kayak emang cuma pengen ngasih tahu kalau ya ini gue ada di sini nih gitu. Ngasih tahu mungkin selama ini tuh adek lu ngeliatin dia gitu kali ya. Nah itu adalah sosok pertama ya, si perempuan rambut panjang itu di rumah gue. Itu pertemuan pertama gue dengan dia lah ibaratnya. Lanjut ke sosok yang kedua. Sosok yang kedua itu bentuknya pocong. Jadi gua Poci lah ya. Nah, Poci ini adalah hantu yang paling gua takutkan sebenarnya. Karena bentuknya tuh paling relatable kan. Karena kita kalau meninggal pasti dikafanin. Jadi tuh serem aja. Gua tuh sempat beberapa kali berpapasan lah dengan dia waktu gua SD. Jadi gue tuh dulu langganan majalah Bobo. Kalau lo tahu majalah Bobo itu tuh terbitnya setiap hari Kamis. Jadi ketika majalah itu nyampe ke rumah gue tuh selalu baca malam Jumat kan, hari Kamis berarti. Ketika gue mau tidur, gue baca majalah Bobo. Gue baca sambil tiduran di kamar. Majalah itu posisinya nutupin muka gue kan. Gue baca. Ketika tuh majalah turun dikit, gue lihat di depan gue udah ada pocong tuh, lagi setengah ruku gitu loh, kayak condongin badannya ke gue. Tapi yang gue heran adalah mukanya tuh bersih, kakek-kakek gitu, mukanya bersih pucet kayak kakek, tapi berbalut kafan. Nah di situ gue, yang aneh gue nggak teriak, gue cuma kaget, dan gue nutup muka gue pakai majalah Bobo itu sampai pagi hari. Gue paksa tidur aja. Itu pertemuan pertama gue sama dia. Nah terus
Itu pertemuan gue pertama gue dengan Poci. Mr. Poci lah ya, masih Poci ini. Tapi ternyata nggak cuman gue yang diganggu oleh si Poci ini, bahkan orang yang bertamu ke rumah gue itu disapa juga sama dia dengan cara yang paling menyeramkan menurut gue dari cerita-cerita horor yang pernah gue dengar. Semua tamu atau beberapa tamu doang? Beberapa tamu, tapi ini gue ceritain yang paling serem ya menurut gue. Jadi ceritanya itu temen nyokap gue dulu kerja di rumah makan. Nah, sesama teman pegawainya tuh ada yang rumahnya jauh, jadinya waktu itu restorannya tutupnya malam, jadinya dia menumpang nginep di rumah nyokap gue karena kebetulan restorannya dekat banget sama rumah gue. Terus nginep lah, tapi karena nyokap gue kan sudah berkeluarga, jadi kan dia cowok nih temennya, dia nggak enak kan kalau misal disuruh tidur di ruang tamu, sebenarnya cuman nggak enak karena alasannya katanya ruang tamu tuh deket sama tempat tidurnya nyokap gue kan sama bokap gue, jadinya dia nggak enak, dia minta tidur di dapur. Nah terus nyokap gue ya udah nggak apa-apa lah gitu, disediain kasur lah di dapur, digelarin kasur, dia tidur di dapur. Nah udah nih dia tidur nginep. Pas paginya itu dia cerita ke nyokap gue, anjir semalam gue digangguin. Cerita ke siapa nih? Ke nyokap gue. Nah semalam gue digangguin gitu. Digangguin siapa? Ada sama si Poci itu emang gitu kan. Oh iya gimana emang digangguinnya? Ya jadi posisinya gue lagi tidur. Nah terus gue kebangun gara-gara kayak ada yang ngusap-ngusap muka gue. Katanya itu tuh sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Pas dia bangun, dilihat di situ di depan muka dia itu udah ada pocong yang ngusap-ngusap muka dia pakai kuncupnya itu. Berarti ada pada ke atas gitu ya? Berarti ini Iya. apa? Jadi posisinya dia lagi telentang tidur, tuh pocong pakai kuncupnya ngusap-ngusap muka dia kayak gitu-gitu. Sek. Terus dia kebangun langsung kaget kan. Dia langsung ke ruang tamu, nggak tidur sampai pagi. Serem banget bro. Tapi dia nggak teriak ya maksud gue? Nggak teriak. Ya udah gitu. Karena kita juga nggak ada yang sadar sampai pagi. Iya. Kalau dia cerita kita baru sadar. Dan ya banyak lah pertemuan selanjutnya penghuni rumah gue dengan si Poci itu. Nah itu. Tapi berarti Pocinya juga nggak ada satu tempat ya? Pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Tapi spot utamanya tuh di kamar gue. Di dalam kamar lu? Dalam kamar gue. Karena dapur itu sebelah kamar gue. Dan gue tuh udah 3 kali ketemu si Poci itu di kamar gue. 3 kali. Dia kayak udah spotnya di situ. Nah itu sosok yang kedua ya berarti ya si Poci. Nah sosok yang ketiga ini adalah makhluk tinggi hitam. Tapi bukan genderuwo ya. Kalau genderuwo kan berbulu tuh. Tinggi hitam. Ini bentuknya manusia tapi hitam aja. Kayak Slenderman kali. Ya, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu hitam. Nah, ceritanya gini. Nyokap gua selain kerja di rumah makan, dia kan buka catering juga sampingan kan, masak. Waktu itu lagi ada pesanan ayam bakar. Jadi nyokap gua nih prepare makanannya sampai dini hari lah. Kalau nggak salah tuh jam 1 atau jam 2-an. Nah, gua kan 4 bersaudara nih, abang gua 2. Abang gua nih yang 2 nih begadang untuk nemenin nyokap. Nah cuma selagi nyokap masak di belakang di dapur, yang mana dapur itu posisinya sebelahan sama halaman belakang dan sebelahan sama kamar gue. Jadi abang gua di ruang tamu nunggu si ayamnya jadi abang gua bantu packing. Nyokap gua bakar ayam di halaman belakang jadinya, karena kan api kan asap kalau di dapur takut ngebul, jadinya di halaman belakang bakar ayam. Ketika lagi bakar ayam, tiba-tiba jatuh tuh dari atas, orang jatuh gitu. Orang nyata? Orang jatuh gitu. Jadi posisinya jatuhnya tuh kayak tengkurap gitu, jedak gitu. Kaget dong nyokap gue. Di depan nyokap gue. Dia lagi ngebakar ayam, di depan jatuh gitu kan. Terus si orang itu bangun. Pas bangun tuh kayak posturnya tiba-tiba tinggi gitu loh, kayak tinggi, dan itu ya tadi si makhluk hitam itu. Tapi hebatnya lagi nyokap gue nggak teriak, dia malah jalan santai masuk ke ruang tamu, manggil abang gue pura-pura minta bantuan, kayak bang ayo ayamnya udah jadi nih,
bantuin packing dong, padahal takut nyokap gue tahu cerita itu Tapi karena abang lu nggak denger tuh suara jatuh itu? nggak denger, padahal itu kata nyokap gue kenceng banget karena itu Waduh. orang men jatuh Iya. dak gitu loh, Tapi sebenarnya bukan orang kan? sebenarnya bukan orang. Iya. Nah pertanda si hitam ini hadir adalah suara jatuh itu, karena itu sering banget kedengeran sama orang-orang Dan rumah suaranya selalu di halaman belakang itu. sekitar situ ya, brak gitu. Sesekali tuh kalau ketika gua ke dapur ngambil minum tuh sering banget denger suara itu kayak ceduk, itu kencang banget, jadi kayak bener-bener kayak bunyi orang jatuh, brak gitu. Nah itu tuh kita udah aware lah kalau ada suara itu berarti oh si ini datang nih gitu, atau mau ganggu si hitam ini. Cuman secara pribadi gue belum pernah ngeliat wujudnya, jadi yang pernah ngeliat tuh cuma nyokap gue doang. Sisanya suara-suara jatuh. Suara itu doang. ya. Suara itu sering banget ada. Awalnya kita kira tikus tapi kayaknya bukan tikus kalau suaranya sekenceng itu, dan itu tuh Rutin ya. dan itu ke tanah gitu loh jatuhnya, jadi brak gitu. Gue juga nggak tahu kan asal mulanya dia kenapa kayak gitu, tapi emang itu ada di rumah gue. Itu sosok ketiga. Makhluk apa lagi yang ada di rumah lu nih? Sosok selanjutnya nih adalah biasa, hantu ini biasanya menghuni hampir sebagian besar rumah-rumah di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Ini hantu paling pasaran lah, yaitu si Miske. Nah, dia adalah sosok yang paling sering mengganggu penghuni rumah. Entah dari suara-suara, ngegerak-gerakin barang, yang lain-lain lah. Nah, Tapi si Miske ini spotnya pindah-pindah atau di satu spot aja dia? dia pindah-pindah sih, kadang di kayaknya setiap spot rumah gue, terutama kamar mandi dan kamar tidur. Nah, dia tuh seringnya di situ. Kalau kamar mandi, kamar tidur. Nah, cuma yang cerita yang lumayan seremnya adalah kebiasaannya si Miske ini untuk menggerak-gerakan barang. Nah, ceritanya tuh Menggerakkan ya, bukan memindahkan. menggerakkan barang. Nah, ceritanya tuh waktu itu gue udah kuliah posisinya, karena gue kuliah jadi gue jarang pulang ke Tangerang, gue kuliah di Bogor kan. Nah, gue pulang tuh paling sekitar sebulan tuh paling sekali lah gue pulang ke rumah. Setiap gue pulang ke rumah, kayak si Miske ini seolah-olah kayak kangen gitu sama gue, menyambut gue. Setiap gue tidur di kamar gue, pasti ada aja barang yang bergerak secara nggak normal. Cuman yang paling parah adalah sekali waktu itu gue pulang kuliah, gue beres-beres kan, gue di kamar tiduran, posisinya itu udah malam lah, tapi baru masih jam 8 malaman. Gue tuh suka banget di kamar tuh matiin lampu kalau gue nongkrong di kamar, walaupun gue belum mau tidur ya, tapi lampu gelap tuh kayak nyaman aja menurut gue. Gue matiin lampu, terus emang dasarnya emang gue berantakan kan, kamar gue berantakan. Di bagian bawah tuh ada colokan listrik yang 3 itu loh, apa sih kita nyebutnya? Terminal yang T gitu. Iya. Nah, itu gue cabut dari stop kontak, gue taruh di lantai. Gue tiduran, gue main HP. Tiba-tiba si stop kontak si terminalnya itu loncat tinggi banget, tang gitu. Kayak dilempar gitu ya? Kayak dilempar dari bawah, tar gitu, langsung jatuh lagi, plak. Nah, gue langsung kayak kaget gitu kan, apaan nih, kayak nggak mungkin kalau misalkan ada sesuatu kayak misalkan tikus atau apa yang nyentuh itu sampai mentalnya tuh tinggi banget, sampai itu ngelewatin kasur gue dengan posisi gue tidur kayak teng gitu, tinggi banget. Nah, itu tuh kejadian berkali-kali, barang itu dilempar-lempar atau bergerak setiap gue pulang ke rumah dari kuliah, kayak seolah-olah menyambut kedatangan gue ke rumah. Halo Ricky. Itu yang kejadian di kamar. Pernah juga satu kejadian di ruang tamu. Jadi di ruang tamu gue itu ada pajangan angklung. Nah, itu tuh dibawa sama bokap gue oleh-oleh pas bokap gue jalan-jalan ke Bandung. Ada dua angklung nih dipajang sama bokap gue di ruang tamu, yang posisinya di bawah si angklung itu
ada meja buffet. Jadi meja buffet di atasnya di temboknya ditempel angklung 2. Nah, posisinya ini kejadiannya dialami sama abang gua yang stay di Tangerang. Gua kan kuliah di Bogor. Ketika itu abang gua cerita setiap malam angklungnya bunyi. Angklungnya bunyi terus kayak gitu. Terus sering banget sampai mengganggu tidur abang gua gitu loh, saking kerasnya suara angklung itu. Ya penghuni rumah kan udah aware ya sama si Miss K ini, ya kita ya paling itu si Miss K itulah gitu. Iya cuma lumayan ganggu, sampai suatu waktu abang gua nekat keluar nih pas angklung itu lagi bunyi. Jadi posisinya lagi tidur, lagi sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Kejadiannya tuh selalu jam-jam segitulah. Abang gua keluar kamar, nih angklung bunyi nih. Abang gua langsung keluar ngeliatin angklungnya bunyi tapi nggak gerak, yang di tembok itu bunyi tapi nggak gerak. Tapi kok bunyi gitu, abang gue heran, kok nggak gerak kok tapi berisik banget gitu loh. Nah pas gue pulang, kan itu abang gue cerita pas gue di rumah kan, gue pulang nih dari Bogor ke Tangerang ke rumah, abang gue cerita kejadian angklung bunyi itu yang bikin dia nggak bisa tidur. Terus gue lihat angklung di temboknya itu kok cuma 1, padahal kan ada 2. Kok cuma 1 bang gitu. Iya juga ya, 1 lagi mana ya gitu kan. Terus kita cari lah angklung itu. Ternyata si angklung yang 1 itu ada di bawah meja buffet. Jadi sebenarnya yang dibunyiin itu yang di bawah meja, yang di bawah meja. Jadi dia cuma mainin 1 angklung doang di bawah meja. makanya nggak kelihatan kan. Untungnya abang gua nggak ngecek ke bawah meja. Mungkin kalau abang gua ngecek ke bawah meja, dia udah ngeliat tuh ada yang lagi, si Miske tuh lagi main angklung kayak gitu. Semenjak hari itu rumah gua tuh bersih dari pajangan. Pajangan apapun yang sekiranya bisa bergerak itu dibersihin. Jadi benar-benar bersih. Ya. Disimpan, diamanin. Termasuk angklung itu juga. Angklung itu sekarang diikat. Jadi angklungnya tuh diikat terus disimpan. Oh, dijadiin satu. Dijadiin satu, diikat biar nggak bunyi. Nah itu tuh si Miske itu dia sering banget menggerakkan barang. Dan dia kalau misalkan kayak suara-suara itu udah sering banget lah. Kayak dia nyanyi lah, dia nangis, minta tolong, itu udah sering banget. Sampai udah biasa lah orang rumah kayak ya udahlah gitu kalau udah denger kayak gitu. Tapi sekali waktu pernah dia tuh main fisik lah ibaratnya si Miss K ini. Jadi ini gue sendiri alamin pas kita balik lagi semasa gue SD. Jadi pas gue SD itu gue pernah ke kamar pas zaman SD itu gue mau ke kamar mandi, posisinya malam udah jam 9-an. Gue mau buang air kecil. Ketika gue buang air kecil, gue denger dari arah kiri gue di dalam kamar mandi ada suara orang yang kayak lagi bergumam bersenandung gitu, kayak gitu. Gue kan kayak, wih suara apaan tuh gitu kan. Kayaknya si Miss K ini nih lagi. Tapi suaranya emang gumaman cewek. Cewek, emang suaranya perempuan lagi bersenandung gitu. Jelas banget di sebelah kiri gue. Nah, gua posisinya di luar kamar mandi berarti suaranya. Di dalam. Oh, di dalam. Oh, lu di luar kamar mandi. Gue lagi di dalam kamar mandi. Oh, berarti bareng suara itu. Lu di dalam kamar mandi, suara juga di dalam. Iya, jadi seolah-olah itu bener kayak di samping gue. Cuman gue nggak ngelihat wujudnya karena gue nengok juga nggak ada siapa-siapa, gue di kamar mandi sendiri. Tapi itu ada suara bersenandung gitu kan, kayak nyanyi gitu. Gue langsung cabut kan dari kamar mandi, gue tidur. Nah kebiasaan gue kalau gue tidur adalah gue selalu ngadep ke kiri. Jadi kuping kiri gue tuh di bantal. Iya. Nah paginya pas gue bangun, bantal gue tuh udah darah semua. Jadi bantal gue tuh darah setelah gue, dan gue nih darah dari mana gitu kan, karena gue nggak ngerasa sakit juga. Terus pas gue pegang-pegang kuping gue gini, gue bersihin kuping gue, ternyata itu darah sumbernya dari kuping gue. Yang suara sih cewek. Iya. Lu denger itu ya? Iya benar. Jadi kuping kiri gue tuh udah banyak darah kering nih di kuping kiri gue. Pas gue korek-korek gitu banyak darah kering gitu loh. Dan itu secara kebetulan, gue nggak tahu si penyebabnya si Miss K itu apa bukan ya, cuma secara kebetulan malamnya gue habis mendengar nyanyian itu dari dia. Paginya kuping gue udah berdarah tuh.
Nah itu tuh sekali-kalinya dia main fisik tuh di situ. Berarti yang mengalami fisik itu cuma lu doang ya? Cuma gue doang. Banyak sih sebenarnya hal-hal mistis yang dialami sama anggota keluarga gue yang lain, kayak abang gue, bokap, nyokap. Cuma ya yang gue ceritain sekarang nih udah gue pilih yang Paling epic lah ya. aja lah, yang kira-kira enak gitu buat diceritain gitu. Berarti sebenarnya kalau cukup dibilang di rumah Ricky ini penghuninya cukup lengkap ya? Lengkap dari berbagai macam spesies Dari ada, berbagai spesies, berbagai jenis. dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman alhamdulillahnya sekarang udah mulai jarang mengganggu. Mungkin karena udah bernamai juga kan sama orang rumah, maksudnya udah dari tahun 2000, sekarang udah 2020, udah 20 tahun. Jadi ya udah biasa, penghuni rumah juga udah nggak pernah takut. Jadi ya udah, mereka juga nggak pernah ganggu lagi. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya juga ya. Maksudnya kita jangan terlalu takut sama yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita takut justru makin banyak gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang kayak gitu. Berarti untuk cerita dari Ricky tadi, penghuninya cukup lengkap, berbagai jenis spesies yang menghuni di rumahnya. Makanya pesannya sih tadi, kalau dari bos Ricky ini, kalau bisa jangan takut lah. Satu, jangan takut. Kedua, jangan nantangin juga sih. Iya benar, jangan takabur ya ibaratnya. Iya, takabur. Jangan takabur. Yang kedua, yang ketiga ya beribadah lah. Iya. Percaya nggak percaya ya, sebenarnya mereka tuh ada. Ada Pak, ada. Makanya ya nggak usah lah ditantang-tantang, atau misalkan sampai takut pun ya nggak usah lah. Iya. Yang paling penting sebenarnya sih ibadah. Ibadah. Mungkin sekian dari cerita dari Ricky ini ya. Selanjutnya mungkin cerita dari gue ya, karena gue juga ada cerita-cerita di rumah gue. Yang temanya rumah ya, masih rumah. berkaitan dengan rumah. Tapi mungkin gak selengkap lo sih. Tapi gak tau lah, mungkin nanti gue ceritain nanti di video selanjutnya. Sip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.